Selama bulan Ramadan, tren produksi sampah organik cenderung meningkat di Indonesia. Rata-rata peningkatannya bahkan mencapai angka 20% dalam skala nasional. Ironisnya, mayoritas sampah organik ini berasal dari sisa yang tidak habis dimakan. Lalu mengapa pada bulan puasa seperti saat ini, yang seharusnya menjadi momen menahan lapar dan dahaga, justru sampah makanan malah bertambah? Ramadan sudah hadir menjadi tamu umat muslim sedunia. Inilah saatnya umat menahan diri dan berpuasa sebagai bentuk taat kepada Sang Pencipta. Namun, ternyata momen berpuasa tidak lantas mengurangi tingkat konsumsi makanan. Inilah salah satu sebab pada setiap bulan Ramadan di Indonesia, produksi sampah organik di antaranya sampah makanan justru meningkat. Berdasarkan data sampah harian nasional dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dan Badan Pusat Statistik, rata-rata produksi sampah harian selama Ramadan dalam 3 tahun terakhir selalu meningkat antara 5 hingga 20%. Hal ini juga diperkuat dengan temuan para pemulung misalnya di tempat pembuangan sampah sementara Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan. Sampah makanan mulai terlihat bertambah sejak hari kedua Ramadan. Kalau ada yang tadi Bapak lihat sisa makanan di mana, Pak? Coba tunjukin, Pak. Sisa makanan yang Bapak lihat tadi di mana adanya? Itu. Itu ya? Ya. Banyak. Ya banyak. Dan gini lagi puasaan gini sampahnya makin banyak nggak sih? Ya masih Makin banyak. banyak. Makin banyak kalau puasa. Kita kerupuk, Apalagi? kita nasi, Ah, kita daging, ah, nanti gorengan. lain-lain. Ya, Gorengan? ya gorengan. Ah. Ada gorengan. Ada lain. Masih banyak atau dikit-dikit, Pak itu? Masih banyak. Banyak, masih kena banyak. Peningkatan produksi sampah ini didominasi sampah organik dari sektor rumah tangga dengan jumlah 50-52% dari total volume sampah harian atau hampir mencapai 100 ton. Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun ini atau 2026 bertepatan dengan bulan Ramadan. Menariknya, jumlah volume sampah organik justru meningkat sepanjang bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Ironisnya, sampah yang terbuang di tempat sampah justru adalah sampah sisa makanan. Jadi apakah kita sudah menahan diri selama bulan Ramadan? Apalagi bulan puasa identik dengan berburu takjil dan berbuka bersama keluarga, kerabat, juga teman dekat. Namun, kebiasaan ini membuat konsumsi makanan justru meningkat dan sampah organik bertambah. Hal ini juga menjadi catatan khusus organisasi kelola sampah swasta Waste for Change. Berdasarkan riset dan data yang kita lihat itu bisa meningkat sampai 29% dari hari-hari biasanya. Memang yang paling banyak yang meningkat itu dalam bulan Ramadan itu ada dua hal. Yang pertama adalah sampah organik, sisa makanan yang tidak dihabiskan. Yang kedua adalah kemasan pada saat membeli makanan tersebut gitu ya. Kita lihat aja pada waktu kita beli takjil kan kemasannya macam-macam ya. Ada kemasan kertas kalau kita beli gorengan, lagi dimasukin ke dalam plastiknya dan lain-lainnya. Apalagi di zaman sekarang itu kita lebih mudah juga delivery, Mas. Jadi tinggal pencet-pencet makanan datang ke rumah kita gitu ya. Jadi ada sampah kemasannya juga gitu. Jadi yang meningkat itu dua jenis itu, sampah organiknya meningkat dan sampah kemasannya yang plastik maupun yang kertas juga meningkat. Mengelola sampah organik tentu bukan hal mudah. Bahkan, organisasi pengelola sampah seperti Waste for Change masih harus melakukan beberapa tahap. Di antaranya, mengkonversi sampah makanan menggunakan maggot atau lalat hitam yang kemudian bisa digunakan sebagai pakan ternak. Dalam perspektif agama, Ramadan seharusnya menjadi momen menahan diri dari segala hal yang berlebihan. Tidak hanya siang, juga malam hari termasuk dalam mengonsumsi makanan. Bahasanya itu syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang disebut dengan bulan Ramadan itu siang dan malam. Bukan syahrul Ramadan, siang Ramadan, malamnya bukan Ramadan, bukan. Siang itu ibadahnya imsakut ta'am wasyarab wal jima'. Menahan yang sifatnya hewani itu. Makan, minum, hubungan seks gitu. Tapi malam juga dia tetap melakukan ya imsaku an hadil israf, menahan diri yang hal-hal yang berlebihan. Jadi dalam makan itu ada dua, ada israf, ada mubazir. Nah, kalau israf itu berlebihan itu dasarnya itu kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah apa saja.
Wala tusrifu, jangan berlebihan. Tapi kalau sampai dibuang, itu namanya tabzir, mubazir. Dan dia, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Temannya setan. Nggak boleh. Jika makanan sudah terlanjur dibeli dan tak habis dimakan, sebaiknya jika masih layak, makanan tersebut bisa diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Atau jika terpaksa, sampah organik sebaiknya dipilah dan diolah sendiri. Misalnya melalui lubang biopori atau wadah pengompos khusus agar sampah hanya berpindah ke TPA dan menjadi masalah yang lebih besar. Peningkatan sampah organik di bulan Ramadan seharusnya menjadi pelajaran bahwa berpuasa tidak hanya menahan haus dan lapar pada siang hari, tapi juga menahan keinginan agar tidak melebihi kebutuhan. Atau dengan kata lain, beli secukupnya, makan sampai habis. Yogi Tujuliarto, Nabil Haris, Jakarta.